Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bersama saya Melia Roza, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 1 Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Riri Asril Putri dan pengajar praktik saya adalah Ibu Erni Subianti. Pada mulai dari diri pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam kelas tentunya saya berhadapan dengan berbagai macam keunikan murid yang mana mereka terlahir unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keberagaman ini mungkin akan menjadi tantangan saya ketika berhadapan dengan peserta didik di dalam kelas. Tentunya keunikan dan keberagaman ini mereka memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik itu sikap, cara mereka belajar, cara mereka berhadapan atau bersosialisasi, tingkat emosional siswa antara satu dengan lainnya. Tentunya saya harus bersikap adil antara satu dengan yang lainnya, tidak boleh membedakan peserta didik yang satu dengan lainnya walaupun umur mereka rata-rata relatif sama. Sebagai seorang pendidik, saya harus memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik saya agar apa yang mereka dapatkan bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya saya akan melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, dan walaupun di sekolah kami belum melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, tapi pelan-pelan kami sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin ada pada kurikulum Merdeka Belajar, tentunya menuntun pembelajaran yang dapat menuntun peserta didik agar pembelajaran lebih bermakna dan berpihak pada. Dalam menghadapi keberagaman murid, saya sudah melakukan asesmen diagnostik, yaitu dengan diagnostik non-kognitif yang diberikan pada awal pembelajaran, yaitu bekerja sama dengan guru BK. Dan dari gaya belajar yang diketahui pada peserta murid yang telah saya lakukan, tentunya peserta didik saya memiliki gaya belajar yang berbeda antara satu yang lainnya. Ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang audiovisual. Tentunya gaya belajar mereka ini sangat mempengaruhi bagaimana mereka memahami atau memaknai pembelajaran di dalam kelas untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Tentunya saya tidak bisa membedakan gaya belajar atau mengelompokkan peserta didik saya sesuai dengan gaya belajar mereka. Tetapi di awal pembelajaran saya juga melakukan asesmen atau asesmen diagnostik, yaitu diagnostik diri untuk melihat latar belakang peserta didik saya dalam keseharian mereka sehari-hari, yaitu bersama keluarga, dan bagaimana mereka ketika hadir di sekolah, apakah mereka sangat nyaman atau bahagia ketika hadir di sekolah, dengan menanyakan di awal pembelajaran dan melakukan refleksi di akhir pembelajaran untuk melihat kemampuan peserta didik saya dalam capaian pembelajaran pada hari itu. Tentunya ini tidak mudah saya lakukan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tentunya pembelajaran inovatif yang mungkin pernah saya lakukan masih belum maksimal. Mudah-mudahan ke depan saya bisa melakukan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid atau lebih berpusat pada murid, sehingga pembelajaran di dalam kelas lebih menyenangkan bagi peserta murid, dan saya juga bisa mengajar dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan saya untuk mencapai
pembelajaran yang bermakna di dalam kelas. Tentu tidak mudah bagi saya merancang pembelajaran yang inovatif yang menggunakan model-model pembelajaran dalam setiap materi pembelajaran yang berbeda, dan saya harus betul-betul menyesuaikan model pembelajaran dengan materi saya pada hari itu. Tentunya model pembelajaran ini juga akan berdampak pada peserta didik saya ketika mereka diembani dengan tugas-tugas yang sudah ada di dalam LKPD. Contohnya ketika pembelajaran berbasis project atau model pembelajaran project based learning yang mungkin saya gunakan dalam pembelajaran saya, yaitu pada pembelajaran biologi mungkin lebih banyak praktik atau praktikum yang saya lakukan di dalam pembelajaran biologi tersebut. Saya harus menyesuaikan dengan karakteristik murid saya, sehingga pada pembelajaran hari itu mereka bisa berperan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Akan tetapi saya harus ingat, saya tidak boleh mengelompokkan peserta didik saya dengan kelompok-kelompok gaya belajar yang berbeda-beda. Misalkan saya mengelompokkan yang audiovisual sesama audiovisual, atau kemampuan peserta didik saya dalam pencapaian pada hari itu, saya tidak boleh memberi tugas tambahan pada peserta didik saya dalam proses pembelajaran ketika mereka terlebih dahulu menyiapkan tugas di dalam kelas. Dalam mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keberagaman murid, mungkin saya harus memberikan pembelajaran inovatif kepada peserta didik saya dengan menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran saya. Dan penerapan model pembelajaran tersebut yang sesuai dengan materi pembelajarannya ini, dan saya tidak boleh mengelompokkan peserta didik saya sesuai dengan gaya belajarnya. Akan tetapi ketika dalam proses pembelajaran mereka saya beri tugas atau tanggung jawab di dalam kelompok antara satu dengan yang lainnya tanpa membedakan atau tanpa mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, atau saya tidak boleh mengelompokkan peserta didik dengan tingkat pemahaman atau kecerdasan peserta didik saya. Dan saya harus melakukan ini secara acak di dalam kelompok agar pembelajaran yang ingin dicapai lebih maksimal. Di dalam pembelajaran tersebut saya juga tidak boleh memberikan tugas tambahan kepada peserta didik, yang mana ketika mereka dalam melaksanakan pembelajaran atau mengerjakan tugas, mereka terlebih dahulu menyelesaikan tugas tersebut. Saya juga tidak boleh memberi tugas tambahan pada peserta didik. Akan tetapi mungkin saya harus bagaimana saya menyikapi peserta didik yang mungkin telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Dan mungkin ini adalah tantangan saya di dalam memberikan pembelajaran yang mungkin sudah saya rancang di dalam pembelajaran tersebut. Misalkan dalam model pembelajaran project based learning, di mana dalam pembelajaran ini saya sudah merancang dengan peserta didik agenda-agenda atau jadwal-jadwal pembuatan project dalam model pembelajaran project based learning sesuai dengan materi di dalam pembelajaran mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran biologi. Kemudian peserta didik mungkin akan diberi tanggung jawab atau perannya masing-masing di dalam pembuatan suatu proyek
untuk pembelajaran tersebut, sehingga mereka dapat tugas masing-masing. Di sana mungkin sudah terlihat apa sih gaya belajar sebenarnya yang murid saya lakukan. Terkadang ketika kita sudah melihat gaya belajar peserta didik, ketika kita melihat anak yang kinestetik, mereka juga di dalam pembelajaran terkadang bukanlah kinestetik. Dengan saya pernah melakukan pembelajaran atau model pembelajaran yaitu to stay, to stray, yaitu 2 bertamu dan 2 tinggal, yang mana yang bertamu ini adalah murid atau murid yang dengan gaya belajar kinestetik, akan tetapi dalam pelaksanaannya mereka tidak mau bertamu ke kelompok lain. Dan ini juga menjadi tantangan untuk saya, bagaimana menyikapi peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda. Dalam mengevaluasi pembelajaran tentunya saya harus lebih selektif. Mungkin saya harus bisa melakukan observasi pembelajaran, apakah pembelajaran saya hari itu tercapai, baik saya atau murid saya. Kemudian ada lembar observasi sikap dan ada lembar refleksi yang mungkin penilaian di dalam pembuatan satu proyek, yaitu nilai keterampilan. Dan mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk melihat pencapaian pembelajaran murid saya pada hari itu, untuk melihat pencapaian kompetensi yang mereka capai pada pembelajaran yang telah terlaksana pada hari itu.